Baik Bapak Ibu, sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, izinkan untuk memperkenalkan diri sekalipun tadi sudah ditayangkan. Karena pepatah berkata tak kenal maka tak sayang. Jadi saya rindu setiap kita karena keluarga di dalam Tuhan, ya, saudara di dalam Tuhan, tentu kita ingin kenal begitu ya. Nanti kalau enggak kenal selesai ibadah nanti tanya siapa ya tadi yang khotbah yang kecil tadi gitu kira-kira ya. Nah oleh karena itu biar enggak bertanya-tanya, saya kenalkan beberapa detik ke depan. Ya, nama saya Pendeta Yohanes Supianto. Saya dari GBI juga, dari Adipala. Ya, terima kasih untuk hambanya Bapak Pendeta, Bapak Ibu Pendeta Kartomius, sahabat saya. Saya diberi kepercayaan hari ini boleh melayani, nanti juga sore. Terima kasih juga untuk pengurus gereja di tempat ini, untuk kesempatannya, puji Tuhan. Satu kemurahan Tuhan, ya kalau saya boleh ada di tempat ini. Mungkin beberapa tahun yang lalu saya pernah ke sini, tapi saya melihat ini suasananya sudah berbeda. Ya, artinya mengalami progres, mengalami kemajuan yang luar biasa. Saudaraku, Tuhan Yesus dahsyat, Tuhan Yesus luar biasa. Tuhan berkati tempat ini, tentu kerinduan yang sama buat saya adalah juga dalam doa tadi, saya waktu duduk Tuhan saya rindu di tempat kami juga mengalami yaitu transformasi seperti ini. Haleluya. Puji Tuhan. Tentu kita saling mendoakan, amin. Ya, saya rindu Bapak Ibu juga mendoakan pekerjaan Tuhan karena kembali kita adalah satu tubuh di dalam Tuhan. Ya, kita harus saling mendoakan, kita saling menopang dalam segala hal karena kita adalah warga kerajaan surga. Kita disatukan untuk perkara itu. Nah, puji Tuhan. Barangkali Bapak Ibu ada kesempatan juga bisa main di tempat kami, mampir di tempat kami terbuka ya untuk kita sama-sama bersaudara di dalam Tuhan, ya. Puji Tuhan. Baik, saya rasa itu untuk perkenalan saya, ya. Saya istri satu tentu, saya punya anak 3 Bapak Ibu, ya. Anak saya 3, yang nomor 1 pelayanan di GKY Sunter di Jakarta. Nomor 2 bekerja di Rumah Sakit Siloam di Kebun Jeruk. Dan yang terakhir di rumah sedang sekolah SMK. Kami hanya bertiga di rumah, puji Tuhan. Tuhan Yesus baik, luar biasa dalam proses pelayanan, ya, perintisan, pengembalaan, kira-kira tahun 98 yang lalu, saudara-saudara, ya berat, tapi puji Tuhan saya bisa melewati dan hari-hari ini saya bersyukur. Ternyata Tuhan Yesus ajaib luar biasa, firman-Nya digenapi, amin. Orang-orang yang mengandalkan Tuhan, orang-orang yang menaruh harap kepada Tuhan, Tuhan katakan tidak pernah dibiarkan, tidak pernah ditinggalkan. Nah, oleh karena itu saya mendorong setiap kita untuk terus giat di dalam Tuhan, ya. Giat dalam Tuhan, menabur di ladang Tuhan. Sebab pasti saat dan waktunya kita akan menuai, ya, kita akan menuai. Itulah yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam kitab Galatia di sana. Kita pasti akan menuai. Oleh karena itu jangan lelah bekerja di ladangnya Tuhan. Sebab saya mengalami itu. Ya, tahun 98 dalam perintisan dan pelayanan, jatuh bangun. Beberapa kali kami pindah rumah dari tempat satu dan tempat berikutnya, kira-kira 7 kali kami pindah, saudara guys Tuhan. Tapi puji Tuhan, oleh anugerah Tuhan, sekarang kami boleh memiliki tempat tinggal, sudah memiliki tempat pelayanan yang menetap. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, artinya apa? Tuhan itu menggenapi janjinya. Nah, apapun profesi kita, apapun pekerjaan kita, kalau saudara dan saya serius dengan Tuhan,
maka Tuhan juga melakukan perkara yang sama dalam hidup kita. Nah, oleh karena itu tema kita hari ini adalah hidup berkenan kepada Allah. Tema kita hari ini adalah hidup berkenan kepada Allah. Puji Tuhan. Baik, sebelum kita membahas kebenaran ini, terlebih dahulu mari kita buka Alkitab kita dan kita sama-sama membacanya, Bapak Ibu ya. Sama-sama membacanya. Puji Tuhan ya. Kolose pasal yang ketiga ayat 1 sampai ayat yang keempat. Kolose pasal 3 ayat 1 sampai 4 sama-sama kita baca hitungan ketiga 3, 2, 1. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, carilah perkara yang di atas di mana Kristus ada duduk di sebelah kanan Allah. Pikirkanlah perkara yang di atas bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama-sama dengan Dia dalam kemuliaannya. Katakan amin. Nah, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi Tuhan, ini tema kita yang perlu kita pikirkan hari ini. Sehingga dengan demikian saudara dan saya dapat memahami juga menikmati kebenaran ini. Apa yang perlu kita hayati dan kita renungkan hari ini adalah supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Supaya kita hidup berkenan kepada Allah. Nah, saudara-saudara, hidup berkenan kepada Allah ini adalah sesuatu yang penting. Ya, hidup berkenan kepada Allah ini adalah sesuatu yang penting. Kenapa penting? Sebab Alkitab memberitahukan kepada kita tanpa perkenanan akan Allah, maka hidup kita akan menjadi sia-sia. Saudara ingat bagaimana peristiwa Raja Israel yang pertama yang bernama Saul, saudara. Karena Saul tidak berkenan kepada Allah, maka Saul yaitu ditolak oleh Tuhan. Saul ditolak oleh Tuhan menjadi raja atas Israel. Karena apa? Karena Saul tidak hidup berkenan kepada Allah. Apa itu hidup berkenan kepada Allah? Hidup berkenan kepada Allah adalah bagaimana saudara dan saya hidup seturut dengan kehendak Allah. Hidup berkenan kepada Allah artinya kita harus serupa dengan Dia. Alkitab memberitahukan kepada kita jangan sampai ada cacat celah di hadapan Allah. Artinya kita dituntut oleh Tuhan untuk hidup di dalam kekudusan. Tidak bercacat celah di hadapan Allah artinya kudus. Artinya sempurna. Dan itulah standar Tuhan atas hidup orang percaya, umatnya yang dipanggil, dipilih menjadi umat kepunyaan Allah supaya ia hidup di dalam pengudusan. Firman Tuhan memberitahukan kepada kita bahwa tanpa kekudusan kita tidak dapat melihat Allah. Tidak dapat menikmati hadirat Allah. Nah, oleh karena itu saudaraku guys Tuhan, ini perkara yang penting atas hidup kita supaya kita mendapat perkenanan Allah. Kembali saya berkata yaitu Saul ditolak oleh Tuhan karena tidak hidup seturut dengan kehendak Allah, tidak melakukan perintah Allah. Sehingga Tuhan harus mencari raja kembali yang menggantikan Saul. Dan Tuhan menjumpai Daud adalah orang yang berkenan di hadapanku, kata Tuhan.
Daud adalah orang yang berkenan di hadapan Allah sehingga Allah harus mencari Daud. Padahal kita tahu Daud, saudara-saudara kasih Tuhan, di tengah-tengah keluarganya adalah pribadi yang tidak diperhitungkan. Ya, dibandingkan dengan saudara-saudara yang lain. Mereka menjadi prajurit, menjadi yaitu abdi Saul, saudara-saudaraku. Tapi Daud ini pekerjaannya adalah gembala. Orang tuanya Isai memberikan pekerjaan, Daud adalah seorang gembala. Tentu saudara tahu seorang gembala itu zaman saya dulu kecil itu pekerjaan yang remeh-temeh. Ya, pekerjaan rendahan begitu. Saudaraku, ya. Dulu waktu saya belum bertobat jadi gembala, saudaraku, ya. Punya beberapa ekor domba. Ya, saudara-saudara. Ya. Karena kami keluarga miskin, ya, orang tua hanya kasih domba untuk digembalakan dengan maksud supaya nanti bisa untuk biaya sekolah. Ya. Dan gembala tidak punya teman banyak, saudaraku. Ya, tidak punya teman banyak, temannya bermain. Ya, saya hanya menggembalakan domba. Saudara-saudara, apalagi zaman sekarang siapa yang mau jadi gembala? Saudaraku. Nah, itulah pekerjaan Daud zaman itu. Tapi Daud ini luar biasa. Hatinya bersih, hatinya suci. Daud di dalam penggembalaannya, dia selalu membawa seruling. Saudara-saudara, itulah gembala. Dia bawa kecapi. Daud suka memuji Tuhan. Daud suka memuliakan Tuhan. Dan itulah yang membuat Tuhan tertarik dengan Daud. Dia suka memuji Tuhan, dia suka menyembah Tuhan. Sekalipun di tempat terpencil. Tapi Tuhan mencari Daud, orang yang berkenan di hatinya. Dan Tuhan perintahkan kepada Samuel, yaitu untuk mengurapi Daud menjadi raja, menggantikan Saul yang tidak hidup berkenan di hadapan Allah itu. Yang tidak melakukan apa yang diperintahkan Allah itu. Tentu saya tidak akan menguraikan ke belakang, saudara bisa lihat yaitu bagaimana kehidupan Saul sehingga Tuhan harus menolak Saul. Karena waktu, saudaraku, ya, karena saya dibatasi waktu. Ini baru pembukaan, belum pokok bahasanya, saudaraku. Ya, oleh karena itu saya tidak akan berbicara ke belakang. Tetapi persoalan yang penting yang mau saya sampaikan adalah betapa pentingnya saudara dan saya itu hidup berkenan kepada Allah. Orang yang hidup berkenan kepada Allah akan dicintai Allah, akan mendapatkan kasih sayang dari Allah. Pemazmur berkata tidak pernah dibiarkan orang yang hidupnya berkenan kepadanya itu jatuh dan tergeletak. Tangan Tuhan siap menopang kita. Nah, oleh karena itu saudara-saudara yang kasih Tuhan, dari apa yang kita baca hari ini, kita akan renungkan bagaimana agar hidup kita berkenan kepada Allah. Bagaimana agar hidup kita berkenan kepada Allah. Alkitab memberitahukan kepada kita di dalam ayat yang pertama tadi, carilah perkara yang di atas. Karena itu kalau kamu dibangkitkan bersama dengan Kristus, kita sudah mengalami kuasa kebangkitan Kristus. Beberapa minggu yang lalu kita sudah rayakan, dan besok hari Kamis kita akan rayakan yaitu kenaikannya. Apa kata Tuhan?
carilah perkara yang di atas. Di mana Kristus ada dan duduk di sebelah kanan Allah. Poin yang pertama, saudaraku guys Tuhan, kita harus mencari perkara yang di atas. Mengapa saudara dan saya mencari perkara yang di atas? Dan apa perkara-perkara yang di atas yang perlu kita cari itu? Ya, perkara-perkara yang di atas itu adalah perkara-perkara ilahi, perkara-perkara surgawi. Ini yang harus kita utamakan. Jangan sampai, saudara kasih Tuhan, kita melupakan justru yang terpenting dari sebuah kehidupan. Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Ya. Janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya. Dan pencuri membongkar serta mencurinya. Tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya. Dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Di dalam Matius pasal 6 ayat 19 dan ayat 20 di sana. Nah, biarlah ini menjadi orientasi dalam hidup kita. Kalau saudara dan saya sudah mengalami kuasa kebangkitan Tuhan Yesus, kita ingin hidup berkenan kepada Allah, Tuhan katakan carilah perkara yang di atas. Dan perkara yang di atas, Tuhan Yesus memberitahukan kepada kita bahwa kita harus mengumpulkan harta yang di surga. Kita harus mengumpulkan harta yang di surga, bukan harta di bumi. Saudara-saudara Tuhan, bukan berarti kita tidak boleh menikmati harta kekayaan dan lain sebagainya. Harus. Tetapi yang terpenting adalah bagaimana hati kita. Hati kita ada di mana? Jangan sampai hati kita di harta benda kekayaan kita. Tapi biarlah hati kita ada di dalam hatinya Tuhan. Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita tahu semua bahwa kekayaan, nama besar, popularitas, saudara-saudara yang kasih Tuhan, itu tidak kita bawa. Waktu Tuhan datang kali yang kedua menjemput kita, Tuhan tidak pernah bertanya berapa banyak kekayaanmu dan hartamu. Tetapi Tuhan bertanya kepada setiap hamba-hambanya, karena kita masing-masing akan mempertanggungjawabkan tentang hidup kita yang dipercayakan oleh Tuhan. Dan Tuhan bertanya, apa yang sudah engkau lakukan? Apa yang engkau sudah perbuat? Apa yang sudah engkau kerjakan? Dengan kepercayaanku yang kupercayakan kepadamu. Saudaraku yang kasih Tuhan, kalau hari ini satu hari lagi untuk kita hidup, menjalani kehidupan ini adalah satu anugerah Tuhan. Dan biarlah hidup yang Tuhan berikan ini adalah sebuah kesempatan untuk kita melakukan pekerjaan-pekerjaan yang baik, yang memuliakan Tuhan. Nah, oleh karena itu saudara kasih Tuhan, biarlah orientasi hidup kita mencari perkara-perkara yang di atas, bukan perkara-perkara yang di bumi, yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam bacaan kita. Dan Tuhan Yesus memperjelas apa yang jadi pernyataan
daripada Rasul Paulus itu, janganlah kamu mengumpulkan harta di bumi. Di bumi ngengat dan karat merusakkannya, dan pencuri membongkar serta mencurinya. Nah, ini yang penting. Kalau begitu apa yang harus kita lakukan? Tuhan Yesus katakan, tetapi kumpulkanlah bagimu harta di surga. Di surga ngengat dan karat tidak merusakkannya, dan pencuri tidak membongkar serta mencurinya. Luar biasa. Tuhan Yesus mengajak kepada setiap kita, hamba-hambanya, pengikutnya, di dalam menjalani hidup ini, tidak hanya berorientasi dengan perkara-perkara yang fana, perkara-perkara duniawi, yang semuanya itu kita akan tinggal. Tuhan Yesus mengajak kepada kita untuk kita memikirkan perkara-perkara yang di atas, perkara-perkara ilahi, perkara-perkara surgawi, kekekalan. Biarlah itu yang kita cari, saudaraku. Yang kita cari. Kita boleh mencari uang. Kita boleh mencari apa saja. Kesuksesan, kekayaan boleh. Tuhan Yesus juga mengajar supaya kita bekerja keras. Rasul Paulus berkata, orang yang tidak bekerja tidak boleh makan. Tetapi sekali lagi, itu hanyalah sebuah sarana dan prasarana dalam hidup kita di bumi ini. Itu hanyalah sebuah fasilitas untuk memperlengkapi kehidupan kita ketika kita hidup di bumi ini. Tetapi yang terpenting, yang tidak boleh kita abaikan adalah bagaimana saudara dan saya itu memikirkan perkara yang di atas. Tidak boleh diabaikan. Sebab ada banyak orang karena memikirkan perkara-perkara yang di bumi, sehingga dia lupa akan perkara-perkara yang di atas. Ini problemnya. Ini masalahnya. Banyak orang mengejar kesuksesan, mengejar harta, kekayaan, tetapi melupakan perkara-perkara yang di atas. Perkara-perkara yang hakiki dia lupakan. Nah, oleh karena itu Tuhan mengajar kepada kita, boleh engkau mencari harta kekayaan, tetapi jangan engkau lupa, engkau juga harus memikirkan mencari perkara-perkara yang di atas. Maka Tuhan Yesus berkata kepada kita adalah, apa artinya kita memperoleh harta kekayaan seisi dunia ini kalau kita binasa? Alkitab memberitahukan ada beberapa orang mereka yang mengejar kekayaan, ingin kaya, ingin sukses, akhirnya mereka justru jatuh di dalam pencobaan. Tidak sedikit yang akhirnya terseret dengan keinginan duniawi ini. Saudara-saudara yang kasih Tuhan, maka kita harus memiliki skala prioritas dalam hidup kita. Tuhan yang terutama, Tuhan nomor satu, dan yang lain terserah saudara mau memberi urutan keberapa. Percayalah kalau saudara hidup berkenan kepada Allah, Alkitab memberitahukan kepada kita, berkat Tuhan itu ada di atas kepala orang benar. Berkat Tuhan akan mengikuti kita. Oleh karena itu, inilah yang perlu kita renungkan lebih mendalam lagi. Paling tidak kita akan bertanya, untuk apa aku hidup? Apa tujuan aku hidup? Ketika saudara ada sebuah perenungan ini, maka engkau akan menemukan sebuah jawaban dalam diri saudara
Dalam hati nurani kita akan berkata, ternyata hidup tanpa Tuhan itu sia-sia. Ternyata hidup tanpa Tuhan itu kering. Ternyata hidup tanpa Tuhan itu akan gagal. Dan ketika engkau sudah menemukan sebuah jawaban itu, maka engkau akan punya keputusan. Orientasi hidupku adalah aku mau mengejar perkenanan Tuhan. Dan aku mau mencari perkara-perkara yang di atas. Yang setuju berikan sorak-sorai yang berapa Allah kita. Haleluya. Nah, poin yang kedua saudaraku. Poin yang kedua dalam ayat bacaan kita tadi dikatakan, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Sebab kamu telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Yang kedua, pikirkanlah perkara yang di atas, bukan yang di bumi. Tadi yang pertama carilah, sekarang pikirlah. Perkara yang di atas, bukan yang di bumi, sebab kamu telah mati. Ya, kita telah mati dan hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Kamu telah mati, artinya apa? Ketika kita percaya kepada Tuhan Yesus, maka keinginan daging kita ini sudah mati. Manusia lama sudah mati, yang baru sudah datang. Alkitab memberitahukan kepada kita, barang siapa di dalam Kristus, dia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Manusia lama kita sudah mati. Lah kalau saudara dan saya sudah menjadi ciptaan baru, maka pola pikir kita harus berubah. Pikiran kita harus berubah. Rasul Paulus memberitahukan kepada kita dalam Roma 12 di sana, janganlah kamu serupa dengan dunia ini. Ya, ini sebuah keputusan kita. Kita harus sadar untuk ini, keputusan ini. Ya, kita tidak boleh serupa dengan dunia ini karena kita sudah mati. Ya, manusia lama kita sudah mati, sudah dikuburkan. Dan engkau sudah mengalami kemuliaan Allah. Hidupmu tersembunyi bersama dengan Kristus di dalam Allah. Pola pikir kita harus berubah, saudaraku. Berubah ke arah mana? Yaitu berubah ke arah bagaimana aku hidup berkenan kepada Allah. Bagaimana aku menyukakan hati Allah. Apa yang bisa aku lakukan, apa yang bisa aku perbuat, apa yang bisa aku berikan. Itulah yang kita pikirkan, itulah yang kita persembahkan kepada Allah di dalam Yesus Kristus Tuhan. Yang setuju beri sorak-sorai yang merapat Allah kita. Haleluya. Inilah poin yang kedua, saudaraku guys. Tuhan berbicara tentang hidup berkenan di hadapan Allah, mengejar perkenanan Allah. Adalah saudara dan saya memikirkan perkara-perkara yang di atas. Dan Rasul Paulus memberitahukan kepada kita, apa itu perkara-perkara yang di atas. Apa perintah Tuhan. Di dalam Filipi 4 ayat 8 dan 9 di sana memberitahukan kepada kita bahwa sama-sama kita baca 3, 2, 1. Jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu, dengar baik-baik. Pikirkanlah semuanya itu terus, dan apa yang telah kamu pelajari, dan apa yang telah kamu terima, dan apa yang telah kamu dengar, dan apa yang telah kamu lihat padaku, lakukanlah itu, maka Allah sumber damai sejahtera akan menyertai kamu. Katakan amin. Ini loh saudaraku.
pikiran kita sudah berubah. Memikirkan perkara-perkara yang baik, perkara-perkara yang manis, perkara-perkara yang mulia. Saudara-saudara, maka di dalam ayat berikutnya, ayat yang ke-9 di sana, dan apa yang telah kamu pelajari. Kita sudah pelajari, saudaraku. Ya, jangan sampai kita menjadi ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi, ya, mengerti firman, tapi tidak mau melakukan. Jarkoni, saudaraku. Ya, tapi apa yang kita pelajari, apa yang telah kita terima, apa yang telah kita dengar, apa yang telah kamu lihat, apa katanya? Lakukanlah itu. Kita sama-sama berjuang dan belajar untuk melakukan kebenaran ini. Sebab sesungguhnya ketika saudara dan saya melakukan kebenaran, bukan orang lain yang menikmati, bukan orang lain yang diuntungkan, bukan orang lain yang disenangkan, tetapi justru saya dan saudara sendirilah yang pertama-tama akan menikmati segala kebaikan Tuhan. Sehingga dalam ayat ini dikatakan sumber damai sejahtera Allah akan menyertai kamu. Kebajikan dan kemurahan Allah, Raja Daud berkata, itu akan mengikuti kamu. Saudara-saudara, ketika kita lakukan kebenaran ini, Tuhan itu akan terus melanjutkan karyanya dalam hidup kita. Tuhan itu akan terus tunjukkan kebaikannya kepada kita. Dan Alkitab katakan tak berkesudahan kasih dan rahmat Tuhan atas hidup kita. Selalu baru, selalu baru. Berkat Tuhan selalu baru atas kita. Hari-hari kita dipenuhi dengan mukjizat. Hari-hari hidup kita penuh dengan kemuliaan Allah. Hari-hari perjalanan hidup kita penuh dengan sukacita. Karena apa? Karena Allah di pihak kita. Kenapa Allah di pihak kita? Karena kita hidup berkenan di hadapannya. Kalau kita tidak berkenan, saudara, kita jauh dari hadirat Allah. Orang kalau sudah jauh dari hadirat Allah, dia akan mencari kesenangan-kesenangan dunia, dia akan mencari kenikmatan-kenikmatan dunia, dan akhirnya dia diseret dengan keinginan dunia dan binasa. Tapi saudara dan saya adalah orang-orang yang sudah ditebus oleh Allah. Menjadi milik kepunyaan Allah. Saudara dan saya dikatakan adalah biji mata Allah. Kamulah bangsa yang terpilih, imamat yang rajani, bangsa yang kudus, umat kepunyaan Allah sendiri. Kita ini dikhususkan. Maka pola pikir kita harus berubah, saudaraku. Jangan pakai pola pikir dunia terus. Kalau kita pakai pola pikir dunia terus, waduh, perkenanan akan Allah jauh. Tadi kita sudah dengar bagaimana dalam tayangan tadi, ya, keintiman dengan Tuhan itu penting. Mungkin ini sudah sering kita dengar, Tapi persoalannya kok berat ya Pak Pendeta melakukan ini. Aku itu sebenarnya pengen sungguh-sungguh, pengen intim, pengen mati-matian sama Tuhan. Aku pengen habis-habisan sama Tuhan Pak Pendeta. Tapi seringkali aku tidak bisa, seringkali aku jatuh, seringkali aku gagal. Saudara guys Tuhan, kalau itu pertanyaan saudara, saya mau kasih tahu buat saudara. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Jangan engkau mengandalkan kekuatanmu sendiri. Mengandalkan kekuatan itu tidak hanya sekedar mencari rezeki, mencari berkat. Tapi dalam hidup, di dalam kebenaran, hidup dalam kekudusan pun, jangan kau mengandalkan kekuatanmu sendiri.
Kalau kita mengandalkan kekuatan kita sendiri, kita akan jatuh. Oleh karena itu kita harus benar-benar apa yang dikatakan, yaitu merindukan Tuhan lebih dalam dan lebih dalam. Lebih dalam lagi, katakan, ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku cintakan Yesus, ku mengasihimu. Lebih dalam, lebih dalam. Biarlah ini kerinduan kita, saudaraku. Kita harus lebih dalam, memberikan waktu kita untuk bersekutu, mencari hadiratnya, bayar harga. Kalau tidak bisa, saudaraku, untuk hidup berkenan kepada Allah, ada harga yang harus kita bayar. Mari dari awal katakan satu hal. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu. Oh, amin Tuhan. Segenap hati, dengan segenap jiwa, ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam, lebih dalam lagi, ku rindukan Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi, ku cinta Kau Yesus, ku mengasihimu, mengasihimu, ku mengasihimu. Berikan sorak-sorai yang berapa talak kita. Inilah harga yang harus kita bayar, saudaraku. Kita harus lebih dalam untuk membayar harga. Aku mau mati bagi Kristus, dan aku mau hidup untuk Kristus, sebab hidupku sudah tersembunyi di hadapan Allah. Poin yang terakhir, yang ketiga adalah, saudaraku, apa yang harus kita lakukan supaya kita hidup berkenan kepada Allah? Hidup dalam perkenanan Allah, kita akan mengalami kemuliaan Allah. Hidup dalam perkenanan Allah, kita akan mendapatkan kemuliaan Allah. Artinya apa? Artinya saudara dan saya harus sungguh-sungguh memberikan hati kita, tubuh, jiwa, dan roh kita kepada Allah. Dan itulah yang dikatakan dalam ayat bacaan tadi. Di sana dikatakan dalam Kolose 3 ayat 4. Apabila Kristus yang adalah hidup kita menyatakan diri kelak, kamu pun akan menyatakan diri bersama dengan Dia di dalam kemuliaannya. Luar biasa. Kalau saudara dan saya semakin dalam, bahkan kita berendam di dalam kuasa hadirat Allah, maka kemuliaan Allah itu akan memenuhi kita. Saudara kasih Tuhan, maka kita harus belajar seperti bagaimana Daud. Tadi dikatakan 3 kali sehari. Ya, apa Daniel tadi?
berdoa menghadap Allah. Daniel 3 hari sehari dia berdoa menghadap Allah. Bersimpuh di bawah kaki Allah. Daud berkata 7 kali sehari. Wah, Daud lebih banyak, saudaraku. Lebih banyak. 7 kali sehari. Aku datang bersimpuh di bawah kaki Allah. Pertanyaannya buat kita. Kita berapa kali dalam sehari kita menghadap Tuhan? Saudara guys Tuhan. Saya tidak sombong, saya punya pengalaman. Artinya bersyukur Tuhan itu ya sejak zaman corona ini banyak waktu untuk saya pagi doa istri sama anak. Ya. Terus siang doa lagi. Malam doa lagi. Belum kalau jam 1, jam 2 bangun doa lagi. Saudaraku. Luar biasa. Belum kegiatan-kegiatan gereja. Saya bersyukur seminggu 2 kali kami ada menara doa puasa. Yang awalnya susah sekali untuk mengadakannya. Jangankan puasa diajak doa saja susah. Tapi bersyukur. Sudah beberapa bulan ke depan. Sudah berjalan. Saudara guys Tuhan. Dan saya merasakan inilah yang hadirat Allah yang dapat dirasakan. Dan saya boleh melihat akhirnya jemaat-jemaat yang malas itu karena doa itu jadi datang, saudaraku. Ya, minggu jadi datang, minggu jadi ibadah. Karena didoakan, saudaraku. Ya. Memang tidak semua, masih ada yang masih belum. Tapi saya percaya satu kali akan dibawa oleh Tuhan untuk datang beribadah kepada Tuhan. Tapi suasana hati, suasana yaitu komunitas itu terasa. Ketika hadirat Allah bekerja, kuasa Allah bekerja terasa. Waktu saudara dan saya beribadah menyembah Allah, memuliakan Allah di tempat ini, kalau kita sudah mempersiapkan diri kita, kerohanian kita dari rumah kita masing-masing, wah kita terasa hadirat Allah memenuhi tempat ini. Kenapa kita bisa berkata hadirat Allah memenuhi tempat ini? Karena di dalam diri kita sudah penuh dengan hadirat Allah. Lapar dan haus akan Allah ada di dalam diri seseorang itu. Tetapi sebaliknya, kalau orang itu tidak ada persiapan di dalam beribadah, dalam melayani Allah, sekalipun dia ada di gereja yang besar sekalipun, dia akan merasa kosong, sepi, tidak ada apa-apanya. Nah oleh karena itu saudara guys Tuhan, betapa pentingnya kita itu hidup di dalam perkenanan Allah sehingga kemuliaan Allah memenuhi kita. Hadirat Allah memenuhi kita. Firman Tuhan berkata dalam 1 Petrus 1:21 di sana dikatakan, oleh dialah kamu percaya kepada Allah yang telah membangkitkan dia dari antara orang mati dan yang telah memuliakannya sehingga imanmu dan pengharapanmu tertuju kepada Allah. Orang kalau penuh dengan hadirat Allah, kemuliaan Allah, dikatakan dalam 1 Petrus tadi, yaitu matanya tertuju kepada Allah. Matanya tertuju kepada Allah. Ada pengharapan
mereka yang putus asa, ada pengharapan, mereka yang sakit mengalami kesembuhan, mereka yang menghadapi yaitu problem kehidupan, ada iman, ada keyakinan yang kuat. Sehingga siapapun yang datang kepada Tuhan, mereka yang lemah mendapat kekuatan. Mereka yang susah mendapatkan penghiburan. Mereka yang sakit mendapatkan kesembuhan. Mereka yang ada dalam tekanan beban berat, mereka pulang membawa kelepasan kemenangan. Karena ada hadirat Allah yang memenuhi setiap kita. Oleh karena itu saudara guys, Tuhan betapa pentingnya kita hidup berkenan kepada Allah. Poin yang ketiga, karena apa? Karena kemuliaan Allah itu akan memenuhi hidupmu. Kemuliaan Allah akan memenuhi hidupmu. Biarlah kebenaran ini meneguhkan kita, menguatkan kita. Karena waktu kita datang menghampiri Tuhan. Kita katakan, Yesus, ku sembah Kau. Oh. Kita bangkit berdiri hampiri Tuhan. Sujud di altarnya, ku bawa hidupku. Amin. Anugerahnya Dia ampuniku dan bebaskanku. Dia ubah hidupku. Amin. Baharui hatiku. Hatiku sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Katakan lebih sungguh lagi, sujud di altarnya. Amin Tuhan. Bawa hidupmu, persembahkan kepada Tuhan pagi ini. Terima anugerahnya. Tuhan mengampuni segala salah dan dosa kita. Mari berkomitmen hari ini. Aku mau mengejar perkenanan-Mu Tuhan. Oh Yesus. Barui hatiku. Sesuatu terjadi saat datang di altarnya. Bapak, ini kami hamba-hamba-Mu, ini kami anak-anak-Mu. Bapak, kami datang merendahkan hati kami. Untuk kami mohon kemurahan-Mu, pertolongan-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolonglah kami. Roh Kudus, bantulah kami agar kami dapat mengejar perkenanan-Mu. Bapa, aku persembahkan tubuh, jiwa, dan rohku kepadamu. Pakailah hidupku ya Tuhan. Pakailah hidupku menjadi alat-Mu seperti Engkau Tuhan berkenan kepada Daud. Kami rindu perkenanan-Mu juga terjadi dalam hidup kami. Terima kasih Bapa. Kami bersyukur kepadamu untuk kebaikan-Mu hari ini. Sujud di Ampuniku dan bebaskanku.
lagi Tuhan. Sembah Dia, haleluya. Oh Yesus, kami bersyukur buat kasih-Mu. Kami bersyukur buat perkenanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur buat hadirat-Mu Yesus. Koralama shikaralama. Haleluya. Syukur Tuhan. Syukur Yesus. Haleluya. Oralama shikaralama. Yesus Tuhan. Kami rindu hadirat-Mu. Kami rindu kuasa-Mu Tuhan. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Saudaraku dikasih Tuhan, saat yang indah untuk kita boleh menikmati hadirat-Nya. Saat yang indah untuk kita boleh menikmati kehadiran-Nya serta kasih-Nya dalam ibadah kita pagi hari ini. Saya percaya ketika hatimu benar-benar engkau buka untuk kehadiran Tuhan, saya percaya Dia tidak hanya hadir di ruang ini, tetapi Dia ada di hati setiap kita. Oleh karenanya pagi hari ini, bangun kehidupan rohanimu. Terus berjuang menjadi anak Tuhan yang terus bangkit dalam Tuhan. Agar engkau menjadi pribadi-pribadi yang terus diperkenankan oleh Tuhan. Karena pagi hari ini kita bersyukur, kita boleh mendengar isi hatinya. Kita diingatkan supaya kita menjadi pribadi yang terus berkenan kepada Tuhan. Untuk selalu mencari perkara yang di atas. Memikirkan perkara-perkara yang di atas. Perkara yang kekal. Perkara ilahi. Perkara yang abadi. Di mana Kristus ada di sana. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Biarlah firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah kami pagi ini termaterai di hati setiap kami umat-Mu. Dan firman itu berakar, berbuah, bertumbuh agar kami menjadi pribadi-pribadi yang semakin indah dan berkenan kepada Tuhan. Serta kami boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh-sungguh mencari Engkau. Terima kasih Bapa. Biarlah setiap kami Tuhan mendengar firman Tuhan ini, tidak seorang pun yang Engkau lewati, baik yang melayani maupun yang dilayani. Engkau berkati hamba-Mu, Bapak Pendeta Yohanes yang sudah menyampaikan isi hati-Mu. Engkau terus memakai hamba-Mu, mengurapi hamba-Mu, melengkapi hamba-Mu dengan kuasa-Mu dan otoritas-Mu. Supaya di tempat di mana hamba-Mu melayani, Engkau terus pakai, Engkau terus promosikan untuk menjadi hamba-Mu semakin indah dan berkenan kepada Tuhan. Sehingga boleh mengalami perkara-perkara yang ajaib yang Tuhan sediakan bagi setiap orang yang sungguh mencari Engkau. Berkati keluarganya dan berkati pelayanan yang ada di daerah Adipala Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih dan tidak lupakan juga berdoa untuk persiapan-persiapan ibadah kami yang kedua nanti sore. Allah Roh Kudus juga terus bekerja. Allah Roh Kudus yang mengurapi setiap hamba-Mu. Dan setiap jemaat Tuhan yang sudah mendaftarkan diri. Jemaat Tuhan yang sungguh-sungguh persiapkan hati untuk datang beribadah. Siap untuk memuji dan menyembah-Mu. Serta siap untuk menikmati lawatan kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih dan jemaat-jemaat Tuhan yang tidak dapat hadir pagi ini. Mereka yang mengikuti ibadah secara online, Engkau juga memberkati mereka. Baik itu lewat pujian yang telah dinaikkan, terlebih lewat firman Tuhan yang telah kami dengar dalam ibadah ini. Mereka juga boleh diberkati oleh Tuhan. Dan mereka pun bangkit dan bertumbuh dalam Tuhan. Terima kasih Bapa. Terima kasih. Dan sebenarnya kami akan kembali ke tempat kami masing-masing. Biarlah Tuhan menuntun setiap langkah kami, setiap kendaraan yang kami pakai. Agar setiap kami boleh kembali ke tempat kami masing-masing dengan tidak kurang suatu apapun.
dan kami boleh kembali tiba di rumah dengan baik dan boleh bertemu keluarga kami, dan berkat-berkat Tuhan jasmani rohani terus Tuhan nyatakan bagi setiap kami semuanya. Terima kasih Bapa, terpuji-pujilah namamu. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa, mengucap syukur atas kehadiranmu, lawatanmu, dan karyamu yang Tuhan nyatakan dalam ibadah kami pagi ini. Haleluya, haleluya. Mari saudaraku kasih Tuhan, bersama-sama kita akan angkat tangan kita. Kita akan pulang dan terima berkat pada Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dan wajahnya memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Sekarang saudaraku kasih Tuhan, pulanglah dan terimalah berkat dari Allah Bapa, kasih sayang di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan di dalam kuat kuasa kudus menyertai kita sekalian mulai saat ini sampai Maranatha. Yang percaya berkat Tuhan kita berkata amin.